Shalom, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya pada saat ini kita akan sama-sama memberikan waktu untuk sama-sama berdiskusi atau mendengarkan rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-9 yang berjudul Yakub Sang Penipu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kiranya hikmat akal budi Tuhan akan berikan kepada kami ketika kami bersama-sama dalam merangkum pelajaran ini. Tuhan akan menambahkan hikmat akal budi sehingga kami memahami pelajaran yang Tuhan berikan pada sabat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, pelajaran yang ke-9 yang kita akan pelajari yang berjudul Yakub Sang Penipu. Saudara-saudara, kalau kita melihat judul ini, judul yang sangat keras. Lalu akan timbul pertanyaan, kapan Yakub menipu? Lalu apa yang ditipu? Lalu pertanyaan mungkin akan timbul, siapa yang ditipu? Maka dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita coba rangkumkan pelajaran 1 minggu ini, mulai dari Sabat petang, yang kita akan mulai membaca ayat inti yang dituliskan di sana dalam Kejadian 27 ayat 36. Dikatakan di sana, kata Esau, bukankah tepat namamu Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lagi bagiku? Ini adalah perkataan Esau kepada bapaknya Ishak. Dan saudara-saudara, pelajaran 1 minggu ini, maka kita akan mempelajari satu keluarga Ishak dan Ribka. Mereka memiliki 2 orang anak, Esau dan Yakub. Dan itu sudah dicatat dalam pelajaran kita yang dilatar belakangi pada buku Kejadian 25 sampai 30. Dan dikatakan di sana ada sikap yang dicatat di sana, karakter cacat putra Yakub yang akan dimanifestasikan dalam persaingan antara kedua anak dan juga hak kesulungan. Dan dikatakan bahwa Yakub menipu ayahnya dan mencuri berkat dari kakaknya laki-laki. Dan pada saat ini juga di dalam pelajaran ini dikatakan sejak Yakub si penipu, maka dia pun mengalami banyak masalah, bahkan penipuan. Inilah prolog kita pada pelajaran ini yang menyampaikan bahwa kita akan mempelajari 2 anak Ishak yang mempunyai karakter yang berbeda dan juga sikap yang berbeda dan juga rohani yang berbeda. Kita beranjak kepada pelajaran hari Minggu. Dikatakan di sana Yakub dan Esau. Di dalam pelajaran ini yang ditekankan adalah bagaimana kedua anak ini memiliki kepribadian atau sikap yang bertolak belakang, bahkan kepribadian itu sudah mulai ada sejak mereka lahir. Ada 3 pernyataan yang mungkin dituliskan dalam pelajaran ini, tapi sebelumnya saya mau membacakan kalimat yang mengatakan bahwa sejak dari Abraham mengatakan bahwa hak kesulungan itu sangat penting untuk keturunannya. Dikatakan dalam
pelajaran kita, janji yang diberikan kepada Abraham dan diteguhkan kepada anaknya, dipegang oleh Ishak dan Ribka sebagai tujuan yang besar, kerinduan serta harapannya. Esau dan Yakub mengetahui akan janji-janji itu. Jadi janji hak kesulungan itu sudah diajarkan mulai sejak Abraham, kakek mereka. Tetapi kenyataan bahwa ada perbedaan yang terjadi. Yang pertama, kalau kita melihat Esau adalah seorang yang kuat, pemburu, dan bahkan dia tidak suka sesuatu yang sifatnya rumahan. Dan Yakub adalah seorang yang suka tinggal di rumah, dia suka rohani, dia juga suka mendengar nasihat dari orang tuanya. Bahkan dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Yakub sangat suka untuk mengetahui atau berharap kepada masa depan atau berkat yang akan diterima masa depan. Dan saudara-saudara, dalam peristiwa ini, singkat cerita kita ketahui bahwa Esau dalam satu peristiwa, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan itu seperti sederhana saja bagi seorang Esau. Hanya sekedar karena sebuah makanan. Hanya kalau lapar dan dia butuh makan, hanya setingkat itulah dia buat ke hak kesulungan itu, sehingga kita menyebutnya adalah menggampangkan hak kesulungan itu. Jadi saudara-saudara, yang ketiga dikatakan, bagi Yakub berbeda dengan saudaranya, artinya penting berkat rohani, berkat kesulungan, dan bahkan ibunya mengatakan itu juga penting. Orang tuanya juga mengajarkan itu penting. Di dalam buku Alfa dan Omega diceritakan di sana bahwa memang ada satu memang yang ditulis di sana bahwa janji untuk menjadi hak kesulungan itu rupanya sudah disampaikan kepada Ribka. Dan saudara ketahui, itulah yang membuat hati Yakub menggebu-gebu untuk ingin mendapatkan hak kesulungan itu. Saudara-saudara, kita beranjak ke pelajaran yang berikutnya, yaitu tangga Yakub. Setelah peristiwa penipuan itu, maka Yakub melarikan diri ke Aram, tanah Aram, di mana di sana ada paman daripada Yakub. Dan dikatakan di sana bahwa di dalam pelarian Yakub, maka dia berhenti di satu tempat, dan tempat itu yang disebut sekarang waktu itu adalah Betel. Dan di sana dia tidur dan bermimpi ada tangga yang menghubungkan antara surga dan Yakub pada saat itu. Dan pelajaran pada hari Senin, gambaran daripada Betel dan Babel. Dicatat di sana bahwa Betel dikatakan Tuhan membuat tangga yang menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai hanya melalui Tuhan yang dapat datang kepada kita dan bukan melalui upaya manusia. Lalu Betel dikatakan di sana, Menara Babel dikatakan di sana memiliki upaya manusia untuk naik mencapai Tuhannya. Jadi singkatnya adalah Betel, Tuhan yang datang kepada kita. Kalau Babel, kita yang berusaha melalui usaha kita
datang kepada Tuhan. Dan berikutnya, kalau kita beranjak ke pelajaran hari Selasa, maka ditulis di sana, sang penipu ditipu. Saudara-saudara, inilah pertanyaan yang penting tadi. Siapa yang menipu? Yang menipu adalah Yakub. Dan yang ditipu adalah Esau. Apa yang ditipu? Hak atau berkat kesulungan. Saudara-saudara, dalam Selasa sore, pelajaran yang disampaikan di sana adalah selama Yakub ada di rumah Laban, pamannya, selama 7 tahun, ditambah 7 tahun lagi, ya, 14 tahun, bahkan untuk mendapatkan harta berikutnya, tambah 6 tahun lagi, selama kurang lebih 18 tahun, Yakub ditipu oleh Laban sebanyak 10 kali. Saudara bisa bayangkan bagaimana penipu ditipu. Dan inilah yang menjadi pelajaran kepada kita. Ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, maka Tuhan pun akan memberikan balasan yang setimpal kepada yang kita perbuat. Pelajaran berikutnya tentang berkat keluarga. Inilah berkat yang didapatkan oleh Yakub. Dia memiliki keluarga, ya, 2 istri dan juga 2 gundit, dan dia memiliki 12 anak, dan mereka ini dalam tulisan pelajaran kita, merekalah keturunan yang digunakan untuk kelahiran Mesias atau nenek moyang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara-saudara, walaupun berkat itu ada, tidak berarti keluarga Yakub dalam keadaan baik, tapi mereka juga selalu menghadapi masalah. Ketika pulang ke tanah Kanaan, mau kembali ke rumah daripada orang tuanya, dia pun menghadapi masalah ketika bertemu Esau. Pelajaran berikutnya tentang hari Kamis petang, dikatakan Yakub pergi. Dalam pelajaran ini, Yakub meninggalkan Laban yang sudah bekerja belasan tahun. Dia meninggalkan Laban, pergi ke kampung halamannya orang tuanya, yaitu Ishak. Dan dikatakan dalam pelajaran ini, walaupun kembali, masih merasakan permasalahan. Kesimpulan bagi kita, umat-umat Tuhan di hari Jumat petang, Tuhan memilih Yakub bukan karena dia layak mendapatkannya, tetapi karena anugerahnya. Namun Yakub bekerja keras untuk mencoba mendapatkan kasih karunia yang dengan dirinya merupakan kontradiksi. Jika dia layak mendapatkannya, maka itu bukanlah anugerah. Itu akan menjadi perbuatan. Di dalam Roma 4 ayat 1-5. Bagian yang terakhir, Yakub berpikir untuk mendapatkan hak atas kesulungan melalui penipuan, tetapi dia mendapati dirinya kecewa. Dia merenungkan bahwa dia telah kehilangan segalanya, hubungannya dengan Tuhan, rumahnya, dan semuanya. Saudaraku, pelajaran Yakub, sang penipu, dia menipu dengan caranya. Dia tidak membiarkan Allah bertindak atas hidupnya, sehingga dia mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya, keluarganya, dan bahkan rohaninya. Itulah rangkuman pelajaran kita pada Sabat ini, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, biarlah kiranya rangkuman ini akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Kami tetap memohon biarlah Roh Kudus-Mu
dan hikmat akal budi Tuhan akan kirimkan kepada kami, sehingga kami memahami lebih dalam pelajaran yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like, dan juga share pelajaran ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, dan biarlah ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.